Scene berubah di stadion. Tim junior Jepang berlari sambil mengangkat pialanya. Para penonton memberikan sambutan meriah untuk Jepang. Di bangku penonton, pelatih Farfas terkejut melihat Roberto tidak ada di bangkunya. Ternyata Roberto sedang berlari untuk menemui Tsubasa. Permainan sepak bola Tsubasa adalah permainan yang Roberto sukai. Setelah ini, Roberto ingin bermain sepak bola dengan Tsubasa. Pak Mikami menyuruh mereka semua untuk kembali ke hotel dan merayakan kemenangan. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh kedatangan Roberto. Tsubasa sampai tidak bisa berkata-kata melihat Roberto. Roberto telah melihat pertandingan Tsubasa. Ia berkata kalau Tsubasa benar-benar hebat baik sebagai gelandang, sebagai penyerang maupun sebagai kapten. Roberto akan membantu Tsubasa untuk mewujudkan impiannya menjadi pemain profesional. Roberto pun mengajak Tsubasa untuk datang ke Brasil. Tsubasa kaget mendengarnya. Mereka akan bermain sepak bola bersama-sama. Sambil mengeluarkan air mata, Tsubasa pun langsung memeluk Roberto. Tsubasa akan pergi ke Brasil dan menjadi pemain profesional di sana. Dan episodenya selesai. Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa yang berjudul Lapangan Yang Baru. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Pada episode ini ada pertandingan sepak bola Brancos melawan Domingo. Terlihat Tsubasa maju bersama Pepe untuk merebut bolanya. Bola operan dari FC Domingo dapat dipotong oleh Tsubasa. Lalu Tsubasa mengoperkan bolanya kepada Pepe. Namun peluit tanda berakhirnya babak pertama sudah berbunyi. Pepe kesal padahal tadi adalah peluang yang sangat bagus. Skor sementara masih 2-1. Semua datang untuk memberi dukungan pada pertandingan ini. Nama Tsubasa terus diteriaki oleh para supporter Brancos. Tsubasa senang sekali karena orang Brasil memberi dukungan sebesar ini pada Tsubasa yang orang Jepang. Pepe menjelaskan mau orang Brasil atau orang Jepang tidak ada hubungannya. Kalau sudah berdiri di tengah lapangan, semua memiliki kedudukan yang sama. Yang mengajari Pepe tentang hal itu adalah Tsubasa. Tsubasa pun langsung terkejut. Ternyata itu saat mereka pertama kali bertemu ketika sedang mengikuti tes masuk Brancos. Tsubasa pun langsung membayangkan ketika dirinya pergi ke Brasil dulu. Waktu itu ia sudah mempersiapkan barang bawaan untuk pergi ke Brasil. Kalau ada benda lain yang Tsubasa butuhkan, dia bisa mencarinya. Begitu tiba di Brasil, ayah Tsubasa menyuruh Tsubasa untuk menyampaikan salamnya pada Roberto. Setelah itu, Tsubasa langsung berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke Brasil. Akhirnya Tsubasa pergi juga. Pergi ke Brasil sebagai pemain sepak bola memang cita-cita Tsubasa sejak dulu. Karena Tsubasa pergi, ibu Tsubasa pun menjadi kesepian. Tetapi karena ini demi mengajar cita-cita Tsubasa, ibu Tsubasa jadi tidak bisa mencegahnya. Ternyata teman-teman Tsubasa sudah menunggu kedatangan dirinya. Tsubasa benar-benar akan pergi ke Brasil. Mereka semua pasti akan mendukung Tsubasa. Tsubasa juga dikasih buah apel untuk dimakan di perjalanan. Aneko juga akan memberikan sesuatu kepada Tsubasa. Tsubasa disuruh untuk menerima pemberian dari Aneko. Ternyata itu adalah sepatu sepak bola baru. Aneko merasa benda itulah yang paling tepat untuk Tsubasa. Tsubasa mengucapkan terima kasih kepada Aneko. Sepatu itu pasti akan Tsubasa pakai. Aneko pun sangat senang sekali. Terlihat bus yang ditunggu-tunggu oleh Tsubasa sudah sampai. Sebelum Tsubasa berangkat, ia memberikan bolanya untuk Aneko. Aneko menerimanya dengan senang hati. Akhirnya Tsubasa telah pergi. Mereka semua mengucapkan salam perpisahan kepada Tsubasa. Sekarang Tsubasa sedang menaiki pesawat untuk pergi ke Brasil. Scene berubah di mana Akademi Toho sedang melakukan latihan. Lagi-lagi Tsubasa telah mendahului Hyuga. Suatu saat nanti Hyuga pun akan menjadi pemain profesional. Hyuga pasti akan mengejar Tsubasa. Scene berubah di SMU Nankatsu. Ternyata Misaki baru saja pindah ke sini. Ishizaki dan yang lainnya langsung kaget. Akhirnya Misaki kembali lagi. Ayah Misaki mendapatkan pekerjaan dari Museum Semi Nankatsu. Ishizaki sangat senang sekali. Biarpun tidak ada Tsubasa, klub sepak bola Nankatsu takkan kalah dari klub sepak bola SMU perguruan Toho. Akhirnya Tsubasa telah memulai satu langkah untuk menjadi seorang pemain profesional. Di dalam pesawat, Tsubasa sedang membaca surat dari Mitsuki.
Saat ini Mitsuki sedang belajar di SMU dengan tujuan melanjutkan ke Universitas Kedokteran agar bisa menjadi dokter. Namun Mitsuki belum menyerah untuk terus bermain sepak bola. Mitsuki bermaksud untuk mewujudkan kedua impiannya. Mitsuki menantikan saat bisa bertemu lagi dengan Tsubasa. Semuanya sedang menjalani jalannya masing-masing untuk mengejar cita-citanya. Tsubasa pun tidak boleh kalah. Akhirnya Tsubasa telah sampai di Brasil. Roberto juga datang untuk menjemput Tsubasa di Bandara Sao Paulo. Pesawat yang membawa Tsubasa sudah landing. Roberto sudah menunggu kedatangan Tsubasa. Tsubasa sangat senang sekali bisa bertemu dengan Roberto lagi. Saking senangnya Tsubasa langsung memeluk Roberto. Tsubasa sudah melintasi setengah bagian bumi, tapi Tsubasa tidak merasa lelah. Tsubasa bahkan sangat merasa berdebar-debar karena bisa datang di negeri sepak bola Brasil. Tiba-tiba Tsubasa terpesona melihat sebuah stadion yang berada di depannya. Tsubasa langsung turun untuk melihat stadion tersebut. Tsubasa juga masuk ke dalam untuk melihat kemegahan stadion tersebut. Roberto berkata kalau suatu saat nanti Tsubasa pasti akan bermain di sini. Akhirnya Tsubasa telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah asrama Brankos. Tsubasa terkejut melihat banyak sekali orang yang datang ke sini. Roberto menjelaskan kalau besok ada tes masuk klub bagi pemuda usia 16 tahun sampai 17 tahun. Dan di sini berkumpul para peserta tes dari penjuru Brasil yang bertujuan untuk masuk ke klub Brankos. Mereka semua terkejut melihat Roberto datang ke sini. Tsubasa telah datang jauh-jauh ke Brasil. Tsubasa pun akan berusaha. Ada satu hal yang ingin Roberto katakan. Sepak bola Brasil bukanlah sesuatu yang mudah yang bisa diwujudkan dengan hal-hal yang indah saja. Di negeri ini sepak bola adalah segalanya. Semua orang yang datang ke sini mempertaruhkan masa depan keluarga dan seluruh kehidupannya dalam tes ini. Dan seorang profesional harus mempertaruhkan jiwa di lapangan. Roberto ingin Tsubasa untuk mengencamkan hal itu baik-baik. Tsubasa pun mengerti akan hal itu. Ini adalah kamar asrama yang disediakan bagi peserta tes yang datang dari jauh. Roberto telah mengatur agar malam ini Tsubasa bisa menginap di sini. Yang bisa Roberto lakukan untuk Tsubasa hanya sebatas ini saja. Tsubasa harus berjuang dalam tes besok. Tsubasa pun masuk ke dalam kamarnya. Ternyata di kamar tersebut Tsubasa tidak sendirian. Ada salah satu peserta seleksi yang sedang mengusap sepatunya. Tsubasa kaget setelah melihat sepatunya. Dia berlatih begitu keras sampai sepatunya seburuk itu. Tsubasa pun langsung berkenalan dengan orang tersebut. Namun orang tersebut tidak memperdulikannya. Akhirnya Tsubasa pergi ke tempat tidurnya. Tsubasa membuka tasnya dan tidak sengaja sepatu pembelian dari Anego terjatuh. Orang tersebut yang melihat sepatu Tsubasa langsung kesal. Ia sangat iri dengan sepatu baru dari orang kaya Jepang. Dengan sepatu pembelian dari Anego ini, Tsubasa pasti akan lulus dalam tes masuk besok. Orang tersebut juga harus lulus dalam tes masuk besok. Ini adalah desa tempat tinggalnya. Ibunya hanya bisa membelikan karcis untuk berangkat saja. Ia sangat khawatir apakah anaknya akan baik-baik saja di sana. Anak tersebut berkata kalau dirinya pasti akan lulus besok dan tidak butuh karcis untuk pulang. Selama dirinya tidak ada, mereka semua harus membantu ibu dengan baik. Datanglah sebuah bus. Ia pun berangkat untuk mengikuti seleksi. Dia sudah tidak punya tempat untuk pulang. Karena itulah dia harus lulus tes masuk Brankos dan menjadi pemain profesional. Cuma itu satu-satunya jalan untuk bisa membiayai ibunya dan semua adik-adiknya. Keesokan harinya Tsubasa sedang berlari pagi. Peserta yang ikut seleksi sadar kalau dialah orang Jepang yang dibawa oleh Roberto kemarin. Mereka menjelaskan kalau Tsubasa berasal dari Jepang. Mereka berkata kalau Jepang tidak bisa bermain sepak bola. Sementara itu teman sekamar Tsubasa masih tertidur. Ketika terbangun dan melihat Tsubasa tidak ada di ranjangnya, ia pun langsung bergegas untuk pergi. Scene berubah di mana Roberto didatangi oleh seorang wartawan. Ternyata wartawan tersebut ingin mencari berita tentang pemain Jepang yang dibawa oleh Roberto. Mencari berita tentang seorang calon bintang besar di masa depan merupakan salah satu pekerjaan dari wartawan olahraga. Sebentar lagi seleksi masuk Brankos akan segera dimulai. Mereka mengajak Tsubasa dan teman sekamarnya supaya pulang saja. Mereka juga mengatakan kalau sepatu yang dipakai olehnya seperti sepatu butut yang baru saja dipungut dari tempat sampah. Hal itu pun membuat orang tersebut marah. Tsubasa berusaha untuk menenangkannya. Tinggal buktikan saja kalau dirinya lebih jago bermain sepak bola dari mereka. Tetapi dia malah kesal setelah diberi nasihat oleh Tsubasa. Akhirnya tes masuk klub Brankos telah dimulai. Yang pertama, siapakah pemain yang ingin menjadi penyerang? Teman sekamar Tsubasa langsung mengangkat tangannya. Ternyata dia bernama Pepe. Dia berkata kalau dia ingin menjadi seorang penyerang. Dengan raut wajah serius, Pepe berkata kalau dirinya pasti diterima. Berikutnya adalah gelandang.
Tentu saja Tsubasa langsung mengangkat tangannya. Tim pengawas tidak akan pilih kasih hanya karena Tsubasa dibawa oleh Roberto Hongo. Tsubasa mengerti akan hal itu. Pepe kesal karena dia satu tim dengan Tsubasa. Pepe berkata meskipun Tsubasa memakai sepatu baru, tapi biasanya orang Jepang tidak bisa bermain sepak bola. Bisanya hanya bergaya saja. Roberto yang berada di luar lapangan menyuruh Tsubasa untuk mengeluarkan semua kemampuan yang Tsubasa miliki. Datanglah si pewawancara tadi. Ia berkata kalau penampilan si nomor punggung 18 biasa saja. Peluit telah berbunyi. Tsubasa akan memulai langkah pertamanya di Brasil. Datanglah dua lawan dengan sliding tackle-nya. Namun Tsubasa dapat menghindarinya dengan melompat. Lalu bolanya diberikan kepada rekan satu timnya. Bola diterima dengan baik. Ia menyuruh anak kecil seperti Tsubasa cukup melihat permainannya dengan tenang dan tidak usah komentar. Tsubasa berusaha untuk meminta bolanya, namun dia malah mengopernya ke sisi lain. Alhasil bola dapat direbut oleh pemain lawan. Mereka semua sangat egois. Bolanya tak akan diberikan kepada Tsubasa. Si pewawancara berteriak menyuruh Tsubasa untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kalau tidak, Tsubasa tak akan bisa lulus. Tsubasa harus bisa mendapatkan bolanya. Namun kali ini Tsubasa gagal. Dari tadi Pepe juga belum bisa mendapatkan bolanya. Kalau begini tesnya keburu selesai sebelum Pepe berbuat apa-apa. Akhirnya Tsubasa berhasil memotong operan lawan. Namun datanglah Pepe yang merebut bola dari Tsubasa. Untuk bisa lolos di tes masuk ini, Pepe harus menunjukkan seluruh kemampuan yang ia miliki kepada para penguji. Dengan serangan dribble, Pepe dapat melewati 3 pemain lawan. Tsubasa yang melihat dribble Pepe langsung memujinya. Datanglah pemain lawan untuk menghentikan pergerakan Pepe. Bola yang terlepas langsung diambil oleh Tsubasa. Tsubasa menyuruh Pepe untuk segera maju. Pepe kesal karena Tsubasa seenaknya memanggil namanya. Pepe yang sedang berlari dengan kecepatan penuh tidak bisa mengejar Tsubasa yang sambil mendribble bola. Dengan cepatnya Tsubasa dapat melewati hadangan dari pemain lawan. Tsubasa menyuruh Pepe untuk terus berlari sampai depan gawang. Dengan memancing perhatian bek lawan, Tsubasa langsung mengoperkan bolanya pada Pepe. Pepe terkejut dengan operan yang diberikan oleh Tsubasa. Tsubasa memberikannya dengan arah yang memudahkan bagi Pepe untuk menembak dari posisi yang sedang berlari. Bola ditendang dengan kuat oleh Pepe dan gol. Pepe pun sangat senang sekali. Mereka berhasil mencetak satu angka yang pertama. Tsubasa memuji gol yang dicetak oleh Pepe. Karena Pepe pemain kidal, jadi operan Tsubasa pas sekali. Ternyata Tsubasa tahu dari sepatu Pepe. Sisi luar sepatu kiri Pepe terlihat aus. Jadi Tsubasa menyimpulkan kalau Pepe adalah pemain kidal dan memberikan operan seperti tadi. Pepe terkejut dengan kemampuan Tsubasa. Ia bahkan memperhatikan hal sekecil ini sebelum melakukan operan. Akhirnya sekarang Pepe mau berkenalan dengan Tsubasa. Tsubasa berkata kalau dirinya datang dari Jepang untuk menjadi pemain nomor 1 di dunia. Setelah itu Tsubasa langsung menunjukkan kemampuannya. Si wartawan sampai tercengang melihat permainan dari Tsubasa. Tetapi Roberto malah pergi begitu saja. Mulai saat ini Roberto akan melatih Tsubasa dengan tekun. Akhirnya seleksi masuk Brankos sudah selesai. Tim pengawas akan mengumumkan nama peserta yang lulus seleksi. Nomor 7, nomor 18, dan nomor 50. Akhirnya Tsubasa berhasil lolos. Pepe kaget mendengar nomor 7 ikut disebut tadi. Pepe pun langsung sangat senang sekali setelah dirinya lulus. Pepe juga senang bisa berkenalan dengan Tsubasa. Begitu juga dengan Tsubasa. Ia juga senang berkenalan dengan Pepe. Perjuangan Tsubasa baru saja dimulai dan episodenya selesai.